Halo anak-anak semua, selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang kisi-kisi soal PTS untuk semester 2 ya. Di sini Ibu mempersiapkan 12 soal, di antaranya nomor soal pertama itu tentang Pythagoras. Jadi, diketahui segitiga ABC, siku-siku di sudut C. Jika sisi AC 12 cm dan BC 5 cm, maka panjang AB adalah berapa sentimeter? Jadi kalau ada gambar seperti ini, mending kalian gambarkan dia ya, supaya lebih memperjelas. Kita buat segitiga siku-sikunya. Ya, seperti ini, di mana diketahui siku-siku terletak di sudut C, berarti di sini C-nya. Maka Ibu tulis bentuknya seperti ini, A, B. Ya, diketahui sisi AC adalah 12 cm, 12, dan BC-nya adalah 5 cm. Maka tentukan panjang si AB-nya ini berapa? Nah, ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Caranya mencari langsung aja. AB sama dengan akar. Oke, akar sisi yang diketahui yaitu adalah sisi AC pangkat 2. Nah, ini karena sisi miring yang ditanyakan maka ditambah. Kalau bukan sisi miring yang ditanyakan maka dikurang ya. Sisi berikutnya adalah BC pangkat 2. Nah, inilah Pythagoras. Tinggal kamu ganti saja. AC-nya adalah 12 pangkat 2, ikuti rumus, ditambah BC-nya adalah 5 pangkat 2. Tinggal kamu hitung, 12 kuadrat itu adalah 144. Dan 5 kuadrat adalah 25. Baik, kita jumlahkan 144 ditambah 25 itu adalah 961. Akar dari 169, maka berapa dikalikan berapa? Angka yang sama 169 itu adalah 13. Oke, jawabannya adalah 13 yang A. Ya. Seperti itu cara untuk soal nomor 1. Berikutnya, untuk nomor 2, masih sama di Pythagoras juga. Diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring. Nah, ini sisi miringnya sudah diketahui ya. Berarti karena sisi miring sudah diketahui, otomatis yang ditanyakan adalah sisi yang lain. Maka selain sisi miring, rumus Pythagorasnya itu dikurangi. Salah satu sisi tegak lurus memiliki panjang 24. Maka panjang satu sisi yang lainnya adalah berapa? Kita gambarkan saja dulu. Kita buat segitiga siku-sikunya. Ya, seperti ini. Panjang sisi miring adalah 25. Sudah diketahui. Salah satu sisi tegaknya adalah 24. Nah, seperti ini. Maka panjang sisi yang lainnya berapa? Ini Ibu anggap yang belum diketahui adalah X. X-nya ini berapa? Caranya mencari sama. X sama dengan akar. Sisi yang sudah diketahui adalah sisi miringnya 25. Pangkat 2. Karena yang sudah Ibu bilang tadi, selain sisi miring, kalau sisi yang lain yang ditanyakan, maka dikurangi. Maka ini dikurang. Sisi berikutnya adalah 24 kuadrat. Nah, ini Pythagoras ya. Tinggal kamu hitung. Di mana 25 kuadrat itu adalah 625. Dikurangi 24 kuadrat itu adalah 576. Kamu hitung, tinggal dikurangi, itu hasilnya adalah 94. Oke.
Hasilnya adalah akar 49. Akar dari 49 itu adalah 7. Ya, selesai. Jawabannya adalah A, 7. 7 cm. Nah, ini bentuk Pitagoras dengan rumus dikurangi. Ya, anak-anak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di Pitagoras juga, cuman ini lebih banyak segitiganya ya. Yang ditanyakan adalah panjang AD. Berapa? AD ini dia, yang sudah ada tanda tanyanya ini. Cara mencari AD, kamu harus tahu dulu sisi dari BD-nya ini berapa. Ini kamu cari tahu dulu. Kalau sisi BD ini sudah kamu dapat, maka sisi AD bisa kamu cari, ya. Sisi BD ini adalah sisi miring. Kenapa? Karena letaknya berada tepat di depan sudut siku-siku. Ini sisi miring, maka nanti menggunakan rumus Pitagoras yang dijumlahkan. Baik, kita langsung aja. Ya. Jadi ini kita cari dulu sisi BD-nya. Maka BD sama dengan akar sisi yang sudah diketahui itu adalah sisi BC pangkat 2. Karena sisi miring ditanyakan, maka karena sisi miring yang kita cari, maka dijumlahkan. Sisi yang di sampingnya adalah sisi DC pangkat 2. Nah, tinggal kamu ganti. BC-nya adalah 12 ditambah DC adalah 9 pangkat 2. Kita hitung 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah 9 kuadrat itu adalah 81. Dijumlahkan 144 ditambah 81 itu adalah 522. Akar dari 225 itu adalah 15. Oke, untuk sisi BD-nya sudah diketahui, ini adalah 15 cm. Nah, sekarang BD kan sudah diketahui, maka AD bisa kamu cari dengan cara Pitagoras juga sama. AD sama dengan akar. Nah, sisi yang sudah diketahui adalah sisi AB pangkat 2. Karena sisi AD ini adalah sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena dia berada tepat di depan sudut siku-siku. Maka rumus Pitagorasnya dijumlahkan. Ditambah sisi yang sudah diketahui adalah BD. Pangkat 2-nya ingat. Sama dengan, tinggal kamu ganti, AB adalah 20. Pangkat 2 ditambah BD-nya adalah 15. Pangkat 2. Silakan dihitung. 20 kuadrat itu adalah 400. Ditambah 15 kuadrat itu adalah 225. Maka mendapatkan hasil akar 400 ditambah 225 itu adalah 625. Akar dari 625 sendiri adalah 25. Maka jawabannya 25. A. Ya, seperti ini. Kalau ada soal seperti nomor 3 ini berarti kamu cari 2 kali ya sisinya. Sisi yang sebelumnya yaitu sisi BD kamu cari tahu dulu, setelah itu baru ke sisi yang ditanyakan. Oke anak-anak, ini untuk soal nomor 3. Berikutnya untuk soal nomor 4. Jadi di sini ada bangun datar jajar genjang ya. Ditanyakan panjang sisi DE. Ini DE-nya. Ini adalah berapa? Ini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras juga. Ya, tapi kalian harus lebih ke membayangkan. Membayangkan kalau seperti ini bagaimana ya kira-kira. Nah, ini Ibu kasih sudutnya, siku-sikunya sebelah sini. Di
sudut E, itu adalah sudut siku-sikunya. Jadi, sisi DE-nya yang kita cari, ini yang kita cari adalah berapa? Maka kita kan berfokus di sini saja, nak. Di segitiga ini saja. Ya. Jadi, Ibu gambarkan ulang di sampingnya supaya lebih jelas lagi. Oke, Ibu gambar langsung, maka gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Ini sudut siku-sikunya. Di sini adalah sudut E, A, dan D. Ya. Lalu yang sudah diketahui AD adalah 13. Nah, si AE kan belum diketahui sama si DE ya. Yang kita cari itu adalah si DE-nya ini berapa. AE-nya ini kamu lihat pada gambar. Jadi, untuk dijajar genjang, sisi atas dengan sisi yang di bawah ini harusnya sama panjang. Jadi, sisi di atasnya ini kan kamu udah bisa lihat 20, tapi sisi di bawahnya ini dari E ke B adalah 15. Maka sisanya ini adalah berapa? Tinggal kamu kurangin aja. 20 dikurangi 15, itu adalah sisanya 5 cm. Maka si AE-nya ini adalah 5. Ini 5. Oke, bisa langsung kamu kerjakan. Bentuk Pitagorasnya yaitu adalah DE sama dengan akar. Sisi yang sudah diketahui adalah sisi AD. Pangkat 2. Nah, kamu bisa lihat sisi DE-nya ini merupakan sisi miring atau tidak. Jadi, dari mana kita bisa tahu ini sisi miring atau tidak? Oke, jadi mana kita tahu ini merupakan sisi miring atau tidak, ya? Ini dia. Ini kamu bisa lihat sisi ED ini berada tepat di belakang siku-siku, atau bisa juga dia disebutkan bukan sisi miring karena dia berada tepat di belakang sudut siku-siku. Maka rumus Pitagoras yang kita gunakan adalah dikurangi. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Maka ini dikurangi. Sisi yang lagi satu adalah AE. Pangkat 2. Tinggal kamu ganti. AD adalah 13 kuadrat. Dikurangi AE-nya adalah 5 kuadrat. Dihitung. 13 kuadrat adalah 169. Dikurangi 5 kuadrat adalah 25. Sama dengan akar. Nah, kamu silakan dikurangi 169 dikurangi 25. Itu hasilnya adalah 4, 6, 4, 1. Akar dari 144 itu adalah 12. Oke, jawabannya adalah 12. Ya, seperti itu untuk cara nomor 4 ya anak-anak ya. Jadi di sini kalau ada yang gambar jajar genjang, entah itu nanti gambar persegi, itu kamu harus fokus mencari gimana sih cara menggunakan Pitagorasnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini kita juga Pitagoras, tapi Pitagoras dengan sudut istimewa. Ya, sudut istimewa. Nah, kita mulai saja. Ini khusus untuk sudut 45 derajat. Ada perbandingannya. Ini harus diingat untuk perbandingan segitiga siku-siku 45 derajat. Bentuk perbandingannya seperti ini. 1, 1. Untuk sisi miringnya itu adalah akar 2. Nah, ini sudutnya di sini ya. Nah, itu bentuk perbandingannya. Kamu harus fokus ke yang bentuk segitiganya ya. Ini Ibu coret di sini. Fokus ke gambar ini aja. Kalau kamu perhatikan dia berbentuk segitiga siku-siku. Baik, Ibu langsung kerjakan. Di mana yang ditanyakan adalah sisi AB. Oke, sisi AB ini yang ditanyakan. Langsung aja yang ditanyakan dulu kamu tulis. AB
per sisi yang sudah diketahui yang berbentuk sentimeter ya. Ini dia. Yang berbentuk sentimeter panjangnya itu adalah sisi AC. Sama dengan, nah untuk sama dengan sebelahnya ini gunakan perbandingannya. Perbandingan dari si AB itu adalah 1 per perbandingan dari AC itu adalah akar 2. Yang Ibu spidol merah Ibu lingkari itu perbandingannya. Ya. Sekarang tinggal kita ubah, AB kan belum diketahui, tetap kamu tulis AB per AC itu adalah panjangnya 10 sama dengan tetap perbandingan ditulis 1 per akar 2. Sekarang tinggal kamu kalikan silang aja. Akar 2 dikalikan AB itu adalah akar 2 AB. Sama dengan 10 dikalikan 1 adalah 10. Sekarang kan kamu mencari AB-nya saja, maka AB sama dengan 10 dibagi akar 2. Seperti ini. Nah, akar 2-nya ini supaya mau menghilang, kamu harus kalikan dia. Kali akar 2 per akar 2. Seperti itu ya anak-anak ya. Tinggal kamu hitung. Maka sama dengan ini di sini Ibu tulis. Maka AB sama dengan 10 dikali akar 2 adalah 10 akar 2. Akar 2 dikalikan akar 2. Nah, untuk akar yang angkanya sama apabila dikalikan akarnya menghilang. Maka akar 2 dikalikan akar 2 itu adalah 2. Sekarang bisa kamu kerjakan. Sederhanakan dia. 10 akar 2. 10 akar 2 dibagi 2, tinggal kamu bagi aja 10 dibagi 2, itu adalah 5, akar 2-nya tetap. Oke, maka jawabannya adalah 5 akar 2 cm. Ya, jawabannya A. Oke anak-anak, seperti itu caranya ini untuk segitiga 45 derajat. Ya. Silakan dicatat, diingat bentuk perbandingannya, ikuti gambarnya ya. Oke, berikutnya untuk soal nomor 6. Nah, tadi kan 45 derajat, sekarang segitiga siku-siku untuk yang sudut 30 derajat. Ini kamu perlu ingat juga bentuk perbandingannya itu bagaimana. Jadi untuk yang 30 derajat itu bentuk perbandingannya seperti ini. Untuk yang sisi miring itu adalah 2. Ya, yang Ibu lingkari merah itu perbandingannya. Oke, untuk di bawahnya adalah akar 3. Nah, ini kan ada 30 derajat nih di sini nih. Tepat di depan 30 derajat itu adalah perbandingannya 1. Nah, jadi caranya ngingetnya begini nak ya. Jadi kalau misalnya sisi miringnya untuk yang segitiga siku-siku 30 derajat, perbandingan untuk sisi miring adalah 2. Lalu untuk sisi di depan sudut 30 derajat itu adalah 1. Dan sisanya itu adalah akar 3. Ini silakan dihafalkan ya. Oke, sekarang Ibu jelaskan cara menghitungnya. Pertanyaannya yang ditanyakan adalah tentukan panjang CB. CB, ini yang ditanyakan. Sekarang caranya mencari yang ditanyakan dulu kamu tulis. CB per sisi yang diketahui panjangnya berbentuk sentimeter adalah sisi AC. Sama dengan sebelahnya itu diisikan dengan perbandingannya yaitu yang spidol merah. Perbandingan CB itu adalah akar 3 per AC itu adalah 2. Tinggal kamu ganti sekarang. Untuk panjang CB itu belum diketahui, tetap ditulis CB. Per panjang AC-nya sudah diketahui yaitu adalah 12 akar 3. Sama dengan tetap ditulis perbandingannya akar 3 per 2. Sama kayak tadi caranya, kalikan silang. Ya, 2 dikalikan CB adalah 2 CB. Sama dengan
12 akar 3 dikalikan akar 3. Nah, sekarang 12 akar 3 kali akar 3. Berfokus ke akarnya ya. Jadi 12 dikali akar 3 dikalikan akar 3 itu adalah 3. Nah, seperti itu jadinya. Maka 2CB adalah 12 dikalikan 3. 12 dikalikan 3 itu adalah 36. Terakhir, CB sama dengan 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 itu adalah hasilnya 18. Oke, jawabannya A. 18 cm. Ya, ini untuk soal nomor 6. Berbeda ya dari soal yang nomor 5. Bedanya ya bentuk perbandingannya. Yang tadi kan 45 derajat. Seperti tadi perbandingannya ini 30 derajat. Tapi teknik cara menghitungnya masih sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang prisma. Jadi, perhatikan gambar berikut. Jika volume prisma sudah diketahui, maka berapakah tingginya? Di sini sudah ada clue-nya, volumenya sudah diketahui, berarti kita gunakan rumus volume prisma untuk mencari yang lain. Oke, rumus dari volume prisma itu adalah luas alas dikalikan tinggi dari prisma, atau Ibu tulis di sini TP biar singkat. Tinggi prisma. Ya, luas alas. Sekarang kamu bisa lihat alasnya itu berbentuk apa? Ya, dia berbentuk segitiga. Sebelumnya volume kan sudah diketahui 200 nih. Ini 200, jadi volumenya tinggal kita ganti 200 sama dengan luas alas. Alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah alas dikalikan tinggi dibagi 2. Kalikan TP, tinggi prisma. Nah, yang ditanyakan ini adalah si TP ya. Maka tinggal kita ubah lagi 200 sama dengan, nah kamu lihat alasnya, alas prismanya ini berapa? Alasnya adalah 5, dikalikan tingginya adalah 4/2. Ya, dikali TP, tinggi prisma. Oke, seperti ini. Dihitung 200 sama dengan 5 dikali 4, 20. 20 dibagi 2 itu adalah 10. Dikali TP. Oke, sekarang kan kita mau mencari si TP nih. Tinggal kamu ubah aja jadi seperti ini. Dibalik aja penulisannya. Maka TP sama dengan 200 dibagi 10. Itu hasilnya adalah 20 cm. Oke, selesai. Maka jawabannya adalah A, 20 cm. Seperti kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui luas alas 5 segi 4. Oke, dengan 16 cm. Kita gambar aja dulu. 5 segi 4. Gambarnya seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, diketahui 5 segi 4. Di mana luas alasnya 16 dengan tinggi segitiga tegak 3 cm. Tinggi segitiga tegak ini dia maksudnya. Yang Ibu spidol orange. Itu maksudnya tinggi segitiga tegak 3 cm. Oke, luas permukaannya itu berapa? Nah, sekarang sudah diketahui nih luas alasnya ini yang Ibu gariskan ini. Luas alasnya ini adalah 16 cm. 16. Ya, sekarang kita cari tahu dulu sisinya ini berapa? Sisi dari alasnya ini berapa? Ya. Luas alas
sama dengan, nah alasnya kamu bisa lihat dia berbentuk segi 4. Segi 4 atau persegi. Jadi rumusnya luas persegi adalah sisi dikalikan sisi atau S pangkat 2. Luas alasnya kan udah diketahui 16 nih. 16 sama dengan S pangkat 2. Oke, maka S-nya aja berapa? Ibu tulis kebalik ya ini ya sekarang ya. Maka S-nya aja berapa? S pangkat 2 adalah 16. S aja berapa? Berarti akar dari 16. Akar dari 16 itu adalah 4 cm. Maka di sini diketahui panjang dari sisi alasnya adalah 4. Ini 4. Ya, seperti itu anak-anak. Oke, sekarang kan sudah diketahui, bisa langsung kamu mencari luas permukaan dari si limas ini. Caranya mencari, rumusnya adalah LP, luas permukaan adalah luas alas. Luas alas pada limas ditambah jumlah luas sisi sejajar. Ya, sama dengan luas alasnya nggak usah kamu hitung lagi karena sudah diketahui adalah 16. Ditambah jumlah luas sisi sejajar. Kamu bisa lihat pada gambar di sebelah yang warna merah, sisi sejajar itu yang mana? Sisi sejajar itu yang dia berdiri, yang dia berbentuk segitiga. Ini sisi sejajarnya itu ada 4. Maka 4 dikalikan luas sisi sejajar. Nah, sini sisi sejajar. Ini Ibu goreskan warna ungu. Sisi sejajarnya itu berbentuk segitiga, maka luas segitiga adalah alas dikalikan tinggi dibagi 2. Oke, seperti itu. Sama dengan 16 ditambah 4 dikalikan. Yang segitiganya berfokus, alasnya ini adalah ini ya nak ya. Alas yang di bawahnya ini. 4 dikalikan tinggi pada segitiga ini ya 3/2. Tinggal dihitung. Ibu pakai warna lain dulu, warna merah biar lebih kelihatan karena agak gelap. Jadi 16 ditambah, ini bisa kamu langsung sederhanakan, 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2 dikali 4 dikali 3, langsung ya. 2 dikali 4 itu adalah 8. 8 dikalikan 3 itu adalah 24. Tinggal dijumlahkan. 16 ditambah 24 itu adalah ya 40 cm pangkat 2. Oke, selesai. Jawabannya adalah A. Ini untuk soal nomor 8. Oke, kalau ada soal-soal seperti ini, buat bentuk gambarnya dulu, analisis, ingat rumusnya, dan dikerjakan. Sekarang soal nomor 9, masih di limas juga, tapi ini mencari volumenya. Volumenya, oke, rumus volume dari si limas ini adalah rumusnya sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi dari limas, atau Ibu tulis TL, tinggi limasnya, sama dengan sepertiga dikalikan luas alasnya sudah diketahui adalah 50 dikalikan tinggi limas sudah diketahui 12. Ya, langsung dihitung saja dia. 12 kita bagi dengan 3 itu adalah 4. Tinggal 50 kalikan 4. 200 cm pangkat 3. Oke, jawabannya adalah 200. Ya. Seperti itu anak-anak untuk soal nomor 9. Berikutnya soal nomor 10. Nah, sekarang kita memasuki statistik ya. Ini ke mencari rata-rata.
Nah, dengan soal yang seperti ini, mencari rata-rata, masih ingat ya caranya? Nilai ini adalah dia X, frekuensi adalah F. Pertama cari dulu F kali X-nya. Berapa? Ya, seperti itu ya. Yang nggak kamu kalikan, 5 dikalikan 4 itu adalah 20. Lalu di bawahnya 6 dikali 5, 30. 7 kali 7 adalah 49. 8 dikalikan 13 itu adalah 4, 2, 104. Nah, seperti itu. 9 dikalikan 6, 9 kali 6 adalah 54. 10 kali 5 adalah 50. Nah, ini harus kamu cari. Kalau ada soal berbentuk tabel dengan mencari rata-rata. Ya, seperti ini dia. Berikutnya, kamu cari sigmanya atau jumlahnya. Yang hanya perlu kamu cari adalah dua ini aja ya. Sigma dari frekuensi dan sigma dari F kali X. Sigma dari frekuensi bisa dijumlahkan 4 ditambah 5, 9, 9 ditambah 7, 16, 16 ditambah 13 itu adalah 29, 29 ditambah 6, 25, 25 tambah 5 adalah 30. Nah, kalau ini kita jumlahkan 20 tambah 30, 50, 50 ditambah 49 itu adalah 99. 9, ibu orek sini sedikit, 99 ditambah 104 ditambah 54. Oke, kita tambah 8, 17, 1, 10, 5, 1, 2. 257 tambah 50. 7, 0, 1, 3. 307. Ya, seperti itu ya. Itu dijumlahkan. Ini Ibu hapus dulu sebentar. Berikutnya, kalau sudah dapat dua ini, langsung ke rumus dari mencari Simean rata-rata. Di mana rumusnya adalah sigma F titik X dibagi dengan sigma F. Sigma F kali X itu adalah 307 dibagi 30. Baik, Ibu orek-orek dulu sebentar. 307 dibagi dengan 30 itu adalah 102. Oke, sebentar. Sepertinya Ibu ada kekeliruan sedikit. Di sini ada kesalahan teknis ya. Ini setelah Ibu jumlahkan bukan 30 hasilnya. Oke, ini hasilnya adalah 40. Pantas nggak mau dia. Ini hasilnya 40. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kamu bagi 307 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 7,675. 7,675. Atau bisa kita bulatkan dia menjadi 7,6. Ya, sekarang kita cek pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu adalah siswa yang memperoleh nilai kurang dari nilai rata-rata harus mengikuti remedial. Banyaknya siswa mengikuti remedial berarti banyaknya siswa yang memperoleh nilai kurang dari rata-rata itu berapa? Sedangkan rata-ratanya itu adalah 7,6.
Maka siswa di bawah nilai 7,6 itulah yang remedi. Di bawah 7,6 berarti mulai dari nilai 765. Ini dia. Nilai 765 ini merupakan nilai di bawah KKM yaitu nilai di bawah rata-rata yaitu 7,6. Maka banyak siswa yang ikut remedial adalah frekuensinya kamu cek 7, 5, 4. Ini kamu jumlahkan. Maka banyak yang ikut remedial. Remedial adalah nih 4 ditambah 5 ditambah 7. Itu adalah 16 siswa. Oke, 16 siswa ini mengikuti remedial. Jawabannya adalah A. Ya, seperti itu caranya mencari ya anak-anak ya. Ini soal nomor 10. Berikutnya soal nomor 11. Nah, ini kita mencari modus dan median. Modus bisa kamu lihat sendiri dari frekuensinya. Frekuensi yang terbesar yang mana? Itulah modusnya ya. Jadi frekuensi yang terbesar itu adalah si 6. Maka modusnya adalah yaitu adalah datanya, nilainya. Ini dia. Ini modusnya. Modusnya adalah 5. Ya. Nah, di sini yang jawaban modus 5 kan hanya si A aja ya. Udah ketebak sih jawabannya adalah A. Tapi kita cek aja dulu mediannya benar nggak nih 5,5. Oke, caranya mencari si median itu adalah rumusnya ME sama dengan sebelumnya kita cek dulu frekuensinya itu adalah data genap apa data ganjil. Frekuensi di sini kita sebut dengan N juga. Ini silakan bisa dijumlahkan. Ini hasilnya adalah 8, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Oke, ini namanya data genap. Nah, kalau data genap itu rumusnya beda. Rumusnya adalah data ke N ditambah data ke N ditambah 1 dibagi 2. Ini untuk mencari median data genap. Ya. Sekarang, nah untuk di median itu kan adalah nilai tengah. Jadi N-nya ini harus kamu bagi, nak. Untuk mencari data ke N atau data ke N sama dengan N-nya ini kamu bagi 2. N-nya adalah 16 dibagi 2 itu adalah 8. Maka 8 ini ditulis dengan data ke 8. Seperti itu anak-anak. Maka langsung saja ke rumusnya. Data ke N adalah data ke 8 ditambah data ke 8 ditambah 1 per 2. Sama dengan data ke 8 ditambah data ke 8 ditambah 1 adalah data ke 9 dibagi 2. Seperti ini. Ya. Sekarang data ke-8 itu adalah berapa? Ini kamu cek. Data ke-8. Kamu hitung frekuensinya dari si 2 ini. 2 ditambah dengan 6 itu adalah 8. Maka data ke-8 itu ada di sini nak di frekuensi 6 yaitu dengan data 5. Maka data ke-8 adalah 5. Ditambah data ke-9. Nah, ini tadi kan 2 ditambah 2 ditambah 6 itu 8. 8 ditambah 4 itu adalah 12. Nah, di sini data ke-9. Data ke-9 yaitu nilainya adalah 6. Maka data ke-9 6. Ya, seperti itu. Per 2. Ikuti rumus, tinggal dihitung aja. 5 ditambah 6 itu adalah 11 dibagi 2
11 dibagi 2 itu adalah 5,5. Ya, wah sama. 5,5. Jadi jawabannya adalah A. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal terakhir. Mencari rata-rata gabungan. Rumusnya itu adalah data atau gabungan N1 dikalikan rata-rata gabungan 1, seperti itu ya, ditambah N2 dikalikan data gabungan 2 dibagi N1 ditambah N2. Sama dengan N1 itu banyak anggota pertama, N2 banyak anggota kedua, X1 itu rata-rata anggota 1, X2 rata-rata anggota 2. Nah, di sini N1-nya adalah 8. Dikalikan rata-ratanya adalah rata-rata tinggi 8 siswa adalah 170. Ditambah N2-nya ini 12. Dikalikan rata-ratanya 165. Ya, titik ini kali artinya ya. Seperti itu. Dibagi N1 ditambah N2 berarti 8. 8 ditambah dengan 12. Nah, ini tinggal kamu hitung aja. 8 dikalikan 170. 8 dikali 170 itu adalah 1360 ditambah 12 dikalikan 165. 1980 ditambah 8 ditambah 12 adalah 20. Nah, dijumlahkan dulu 1360 ditambah 1980 itu adalah 3340 dibagi 20, maka hasilnya adalah 167. Ada 167 atau 167,0 sama saja artinya. Ya, ini jawabannya. Oke. Baik. Nah, cukup sekian pembahasan kisi-kisi hari ini. Semoga dapat membantu. Jadi, kisi-kisi hari ini hanya 3 poin saja. Pitagoras, bangun ruang, dan statistik. Jadi, Ibu hanya memberikan pembahasan 12 soal. Silakan kalian buka-buka lagi bukunya, pelajari dengan baik ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.